Di balik ombak yang bergulung tinggi, ada rahasia yang tak terungkapkan. Laut Selatan, tempat para nelayan bertarung dengan takdir mereka, menyimpan kekuatan gaib yang mampu mengguncang kehidupan mereka. Ketika dua nelayan Karangjati menghilang tanpa jejak, desas-desus tentang hantu laut yang menuntut balas mulai terdengar. Namun, apakah benar ada sosok gaib yang menjaga kedamaian laut? Atau justru ada perjanjian kuno yang telah dilupakan, menunggu untuk dipenuhi? Dalam kisah yang penuh ketegangan dan misteri ini, satu pertanyaan tetap menggantung. Bisakah mereka menebus kesalahan yang telah lama terlupakan sebelum Laut Selatan menghancurkan segalanya? Legenda misteri hantu Laut Selatan. Di tepian Pulau Jawa bagian barat, berdiri sebuah desa kecil bernama Karangjati. Desa ini telah lama bergantung pada lautan dengan para nelayannya yang setiap hari mengarungi ombak demi mencari nafkah. Laut Selatan yang terbentang luas adalah sumber kehidupan, tetapi juga menyimpan misteri yang membuat bulu kuduk meremang. Para tetua desa sering menceritakan legenda tentang sang penjaga laut, sosok gaib yang diyakini menjaga ketenangan samudera. Setiap badai yang menggulung kapal-kapal nelayan dipercaya sebagai tanda kemarahannya. Beberapa penduduk desa bahkan bersumpah pernah melihat bayangan besar melintas di atas air, muncul sesaat sebelum badai datang. Dulu, kakek buyut kita selalu mengadakan sesajen di tepi pantai, ujar Mbah Surya, seorang sesepuh desa. Tujuannya agar sang penjaga laut tidak murka. Namun, seiring berjalannya waktu, tradisi itu mulai ditinggalkan. Para nelayan muda menganggapnya tak lebih dari sekadar mitos. Hingga akhirnya, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Perahu yang tiba-tiba pecah tanpa sebab, suara perempuan menangis di tengah malam, dan bayangan hitam yang terlihat menari di atas ombak. Jangan pernah menyepelekan laut ini, pesan Mbah Surya suatu malam. Karena siapapun yang mengabaikan kehormatannya akan menghadapi kutukannya sendiri. Para pemuda desa tertawa mendengar cerita itu, tetapi tidak ada yang berani benar-benar menantang takdir. Namun, semuanya berubah ketika suatu malam, dua nelayan berpengalaman berlayar dan tak pernah kembali. Malam itu, bulan bersinar terang di atas Laut Selatan. Pak Samin dan Jaka, dua nelayan yang sudah bertahun-tahun melaut, mempersiapkan jaring dan perahu mereka. Angin bertiup sejuk, ombak pun tenang, tak ada tanda-tanda bahaya. "Kita berangkat sekarang, Jaka," ujar Pak Samin, mengayuh perahu mereka ke tengah lautan. Jaka hanya mengangguk, matanya tertuju pada bintang-bintang yang bertaburan di langit. Ia merasa ada sesuatu yang aneh, seolah malam itu lebih sunyi dari biasanya. Namun, ia menepis pikirannya dan fokus pada pekerjaan. Mereka berdua mulai menebarkan jaring, berharap mendapat tangkapan besar. Namun, saat menarik jaring kembali, mereka dikejutkan oleh sesuatu yang tersangkut di dalamnya. "Apa ini?" gumam Jaka, menatap jaring yang bergerak sendiri. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, ombak menggulung lebih tinggi, dan perahu kecil mereka mulai terombang-ambing. Pak Samin dan Jaka berusaha mengendalikan perahu, tetapi kekuatan ombak terlalu besar. "Ada yang menarik perahu ini," teriak Pak Samin. Sebuah suara lirih terdengar, mirip bisikan seorang perempuan. Samar-samar, mereka melihat bayangan putih melayang di atas air. Mata mereka membelalak ketakutan. Dalam sekejap, perahu mereka terbalik, dan keduanya terseret ke dalam kegelapan laut. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan perahu mereka terdampar di pantai dengan kondisi rusak parah. Namun, tak ada tanda-tanda Pak Samin dan Jaka. "Hantu Laut Selatan telah mengambil mereka," bisik seorang warga dengan wajah pucat. Sejak saat itu, tak ada yang berani melaut pada malam hari. Legenda tentang hantu Laut Selatan kembali menghantui Karangjati.
Pak Samin terhuyung dalam kegelapan. Ia tidak tahu di mana dirinya berada, hanya merasakan tubuhnya mengapung di tengah kehampaan. Samar-samar, ia mendengar suara gemericik air dan desir angin laut. Lalu, dari balik kabut tipis, muncul sosok seorang wanita. Ia mengenakan kain hijau yang menjuntai, rambut panjangnya tergerai, dan wajahnya begitu cantik, namun menyimpan aura dingin yang menusuk. Ia berdiri di atas ombak, seakan air laut adalah daratan baginya. "Aku Nyi Laras, penunggu Laut Selatan," ucapnya. Suaranya menggema di sekeliling Pak Samin. Pak Samin menatapnya dengan mata membelalak. Tubuhnya gemetar, tetapi ia tak mampu bergerak atau bersuara. "Kalian telah melanggar batas suci lautan ini," lanjut Nyi Laras. Matanya menatap tajam. "Laut ini bukan sekadar tempat mencari ikan. Ada aturan yang harus dihormati, namun kalian telah mengabaikannya." Pak Samin mencoba membuka mulutnya, ingin bertanya apa kesalahannya, tetapi tenggorokannya terasa tercekat. Angin laut semakin kencang, membawa bisikan-bisikan aneh yang tidak ia mengerti. "Laut tidak akan tinggal diam," suara Nyi Laras semakin lirih, namun menggema di kepala Pak Samin. "Kutukan telah dilepaskan." Tiba-tiba, tubuh Pak Samin terasa ditarik oleh arus yang begitu kuat. Ia menjerit tanpa suara, merasakan dinginnya air yang seakan menelan dirinya. Pak Samin terbangun dengan napas tersengal-sengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia mendapati dirinya tergeletak di pantai, entah bagaimana bisa sampai di sana. Di sisinya, Jaka masih terbaring tak sadarkan diri, wajahnya pucat pasi. Di kejauhan, suara ombak bergemuruh seakan memberi peringatan. Sejak malam Pak Samin dan Jaka menghilang, sesuatu yang ganjil terjadi di Laut Karangjati. Setiap malam purnama, air laut berubah menjadi merah, seakan diwarnai darah. Ombak bergulung tinggi, menerjang pantai dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan hanya itu, bau amis yang menyengat selalu menyelimuti desa saat fenomena itu terjadi. Penduduk yang keluar rumah mengaku mendengar suara tangisan perempuan bercampur dengan bisikan-bisikan yang tak dapat mereka pahami. Kutukan itu nyata. Bisik seorang warga tua dengan wajah ketakutan. Hantu Laut Selatan telah murka. Para nelayan semakin enggan melaut. Bahkan di siang hari, mereka takut mendekati bibir pantai. Beberapa yang nekat mencoba menangkap ikan mengaku melihat bayangan putih menari di atas air, membuat mereka segera kembali ke darat dengan tubuh gemetar. Pak Samin yang selamat dari insiden itu juga merasakan perubahan. Sejak ia kembali dari laut, tubuhnya terasa lemas, dan mimpinya selalu dihantui oleh sosok Nyi Laras. Ia mendengar namanya dipanggil oleh suara halus, seolah dipanggil kembali ke laut. Sementara itu Jaka belum juga sadar. Ia hanya terbaring dengan napas lemah. Sesekali bibirnya bergerak seakan menggumam sesuatu. Warga desa semakin khawatir, merasa bahwa kejadian ini belum berakhir. Di kejauhan, laut yang berwarna merah berkilauan di bawah cahaya bulan. Ombak bergemuruh, seperti suara amarah yang belum mereda. Kegelisahan menyelimuti Karangjati. Kutukan Laut Selatan semakin terasa, dan tak ada yang tahu bagaimana cara menghentikannya. Dalam kebingungan, penduduk desa mendatangi Ki Wirya, seorang dukun tua yang sudah lama dikenal sebagai penjaga tradisi dan pengetahuan leluhur. Laut tidak akan tenang sebelum kalian memahami apa yang diinginkannya, ujar Ki Wirya sambil mengusap jenggot putihnya. Pergilah ke gua laut di tebing selatan. Di sanalah rahasia ini mungkin bisa terungkap. Gua laut adalah tempat yang jarang dikunjungi. Letaknya tersembunyi di balik tebing curam dan hanya bisa diakses saat air surut. Menurut legenda, gua itu adalah tempat di mana Nyi Laras bersembunyi saat ia sedang murka. Banyak nelayan yang menghindari tempat itu,
takut akan kemarahan sang penunggu laut. Meskipun ketakutan, beberapa pemuda desa, termasuk Ardi dan Wira, memberanikan diri untuk pergi. Mereka berjalan menyusuri pantai saat matahari mulai tenggelam, ditemani suara deburan ombak yang semakin keras, seolah memperingatkan mereka. Ketika akhirnya mereka tiba di mulut gua, hawa dingin menyelimuti tubuh mereka. Udara terasa lembab, dan suara angin berdesir dari dalam gua terdengar seperti bisikan halus. Dengan langkah ragu, mereka masuk ke dalam kegelapan. Di dalam gua, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Lukisan-lukisan kuno di dinding gua yang menggambarkan sosok perempuan berbalut kain hijau, dikelilingi oleh gelombang besar dan bayangan-bayangan hitam. "Ini pasti Nyi Laras," bisik Wira, suaranya gemetar. Namun, sebelum mereka bisa menyelidiki lebih jauh, terdengar suara gemuruh dari dalam gua, diikuti oleh hembusan angin kuat. Seolah ada sesuatu yang menyadari kehadiran mereka. "Kita harus pergi sekarang," teriak Ardi. Merasakan bulu kuduknya berdiri, mereka segera berlari keluar, meninggalkan gua yang kini terasa semakin mencekam. Namun, saat mereka mencapai pantai, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka terdiam ketakutan. Laut mulai bergolak, dan langit berubah gelap, meskipun seharusnya malam belum tiba. Malam purnama berikutnya tiba dengan ketegangan yang menggantung di udara. Penduduk desa berkumpul di pantai, takut akan kejadian aneh yang mungkin terjadi. Sejak Ardi dan Wira kembali dari gua, keadaan semakin tidak menentu. Ombak semakin liar, dan langit seringkali tertutup awan gelap meski tidak ada tanda-tanda hujan. Saat bulan purnama mencapai puncaknya, tiba-tiba angin bertiup kencang, membawa suara gemuruh dari laut. Dari kejauhan, beberapa warga melihat sesuatu yang membuat mereka menahan napas. Sosok bayangan besar muncul di tengah lautan. Bayangan itu perlahan membentuk wujud seorang wanita dengan rambut panjang yang berkibar ditiup angin. Sosok itu melayang di atas permukaan air. Matanya bersinar kehijauan, memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Kemudian terdengar suara tawa menggema, terdengar dari segala arah. Suara itu membuat jantung setiap orang yang mendengarnya berdebar ketakutan. "Siapa yang berani menantangku?" Suara perempuan itu terdengar nyaring, mengguncang lautan. Tiba-tiba, ombak menggulung semakin tinggi, seakan ingin menelan desa dalam sekejap. Penduduk berteriak panik, berusaha mencari perlindungan. Ki Wirya yang menyaksikan kejadian ini hanya bisa menggenggam tongkatnya erat. Ini adalah puncak dari kemarahannya. Gumamnya dengan wajah tegang. Ardi dan Wira yang berada di barisan depan saling berpandangan dengan wajah pucat. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan di gua telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Di tengah kekacauan itu, suara Nyi Laras kembali terdengar, kali ini lebih tegas dan menuntut. "Siapakah yang akan menebus kesalahan kalian?" Seluruh desa terdiam, hanya suara ombak yang bergemuruh. Tak seorang pun berani menjawab. Di tengah kepanikan desa, Ki Wirya berdiri di tepi pantai, menatap ombak yang semakin menggila. Wajahnya penuh keprihatinan, namun sorot matanya tetap tajam. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar fenomena alam biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Dengan langkah mantap, Ki Wirya menuju ke sebuah gubuk tua di pinggir desa, tempat ia menyimpan perlengkapan ritualnya. Para warga yang ketakutan mengikuti dari kejauhan, berharap sang dukun laut dapat menemukan jawaban atas teror yang mereka alami. Di dalam gubuk, Ki Wirya mengambil kendi berisi air kembang, dupa, dan beberapa lembar daun lontar tua yang berisi mantra kuno. Ia duduk bersila, menutup matanya, lalu mulai melantunkan doa dengan suara lirih. Laut adalah kehidupan. Laut adalah penjaga.
Wahai roh yang bersemayam dalam ombak, dengarkanlah panggilanku. Suara Ki Wirya menggema, seakan diterima oleh sesuatu yang tak terlihat. Dupa yang dibakar mulai mengeluarkan asap pekat, membentuk pusaran aneh di udara. Angin yang tadinya bertiup kencang tiba-tiba berhenti, seolah menunggu sesuatu. Tiba-tiba, mata Ki Wirya terbuka lebar. Nafasnya memburu saat ia menyadari kebenaran yang telah lama terlupakan. Ada perjanjian lama yang telah dilanggar. Gumamnya, suaranya bergetar. Para warga yang berdiri di luar gubuk saling berpandangan dengan wajah bingung. "Apa maksudmu, Ki?" tanya Ardi, memberanikan diri mendekat. Ki Wirya menatap pemuda itu dalam-dalam. "Dulu, para leluhur kita membuat perjanjian dengan Nyi Laras. Perjanjian itu harus dihormati. Jika tidak, kemarahan laut akan bangkit." Semua yang mendengar kata-kata itu merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Mereka sadar, satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa adalah mencari tahu apa perjanjian itu dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan mereka. Setelah mendapatkan petunjuk dari ritualnya, Ki Wirya segera mengumpulkan seluruh warga di balai desa. Ia menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk meredakan amarah Nyi Laras adalah dengan menggelar sesajen besar di tepi pantai, seperti yang dilakukan oleh leluhur mereka dulu. "Sesajen ini bukan sekadar persembahan," ujar Ki Wirya. "Ini adalah simbol penghormatan kita terhadap laut dan penunggunya. Jika kita tidak menunjukkan rasa hormat, kutukan ini tidak akan pernah berhenti." Meskipun ketakutan masih menyelimuti mereka, penduduk desa sepakat untuk mengikuti arahan Ki Wirya. Mereka mulai mempersiapkan sesajen dengan bahan-bahan yang telah ditentukan secara turun-temurun: beras kuning, kembang 7 rupa, dupa wangi, dan kepala kerbau sebagai persembahan utama. Malam itu, mereka berkumpul di pantai, tepat di bawah cahaya bulan purnama. Ombak masih bergelora, tetapi kini disertai suara gemuruh yang terdengar seperti bisikan samar. Ki Wirya memimpin ritual, menyalakan dupa, dan mulai melantunkan mantra dengan suara dalam. Beberapa warga mengikuti, sementara yang lain hanya bisa berdoa dalam hati agar lautan kembali tenang. Saat kepala kerbau dilepaskan ke laut, tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat obor yang mereka bawa hampir padam. Dari dalam kegelapan, terdengar suara lirih seorang perempuan. "Kalian terlambat." Semua warga tersentak. Mereka mencari-cari sumber suara, tetapi yang terlihat hanyalah ombak yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Laut yang semula bergolak tiba-tiba menjadi tenang. Ombak berhenti menghantam pantai, dan angin kembali sepoi-sepoi. Apakah ini pertanda bahwa Nyi Laras menerima persembahan mereka? Ataukah ini hanya ketenangan sebelum badai yang lebih besar datang? Malam itu, suasana desa Karangjati dipenuhi ketegangan. Laut memang sudah tenang, tetapi hawa dingin yang tidak biasa menyelimuti udara. Warga yang masih berkumpul di pantai saling berpandangan, menunggu sesuatu yang mereka sendiri tidak pahami. Tiba-tiba, angin berembus kencang membawa suara lirih yang menggema di seluruh desa. Dari tengah laut, muncul kembali sosok Nyi Laras, berdiri di atas permukaan air dengan tatapan tajam. "Kalian mengira sesajen itu cukup?" Suaranya menggelegar. "Tidak. Kalian telah melanggar perjanjian lama. Untuk menebus kesalahan, aku menuntut 1 jiwa." Ketegangan semakin terasa. Warga desa yang tadinya berharap ritual sesajen bisa meredakan kutukan kini justru dibuat gemetar ketakutan. Tidak ada yang ingin menjadi tumbal. Tidak ada yang rela menyerahkan nyawanya untuk amarah sang penunggu laut. Pak Samin, yang sejak awal mengalami kejadian mistis ini, maju perlahan. "Nyi Laras, kami tidak bermaksud melanggar perjanjian. Kami hanya ingin mencari nafkah di laut seperti leluhur kami dahulu."
Nyi Laras menatapnya tajam. Laut ini bukan hanya milik kalian, tapi juga milikku. Jika tidak ada yang menyerahkan diri, maka kutukan ini akan terus berlanjut. Ombak merah akan menelan desa kalian, satu persatu akan menghilang tanpa jejak. Warga semakin gelisah. Beberapa dari mereka mulai menangis, sementara yang lain berbisik-bisik mencari jalan keluar. Namun, sebelum ada yang bisa berkata-kata, tiba-tiba suara Ki Wirya memecah keheningan. Ada cara lain, serunya dengan suara penuh keyakinan. Kutukan ini bisa dihentikan tanpa pengorbanan. Kami akan mencari cara untuk menebus kesalahan tanpa harus menyerahkan nyawa siapapun. Mata Nyi Laras menyipit, tampak tidak senang dengan perlawanan itu. Berani sekali kalian menantangku. Suaranya berbisik, namun menggema di seluruh pantai. Ombak kembali bergulung tinggi, angin bertiup kencang. Namun, kali ini warga tidak hanya diam dan ketakutan. Mereka tahu, mereka harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Warga desa tidak mau menyerah begitu saja pada takdir yang kejam. Setelah mendengar ancaman dari Nyi Laras, mereka segera berkumpul di balai desa untuk menyusun rencana. Jika laut ingin menelan kita, maka kita harus melindungi diri, ujar Wira dengan penuh semangat. Kita tidak boleh menyerah begitu saja. Ki Wirya mengangguk. Kutukan ini bukan sekadar hukuman, tetapi juga ujian. Jika kita bisa menunjukkan bahwa kita masih menghormati laut dan tidak akan mengulang kesalahan yang sama, mungkin kita bisa selamat. Mereka memutuskan untuk membangun benteng doa, bukan dengan batu atau kayu, tetapi dengan keyakinan dan kebersamaan. Warga desa mulai melakukan doa bersama di tepi pantai, menyalakan obor, dan melantunkan mantra-mantra yang diwariskan leluhur mereka. Malam itu, mereka berdiri berjajar menghadap laut, membentuk lingkaran besar. Ki Wirya memimpin doa, sementara yang lain bergandengan tangan menguatkan satu sama lain. Nyi Laras muncul kembali di tengah lautan, kali ini dengan ekspresi murka. Kalian menolak keinginanku. Suaranya menggelegar, membuat langit semakin gelap. Tidak, jawab Ki Wirya tegas. Kami hanya tidak ingin mengulang kesalahan. Kami akan menjaga laut seperti yang telah dilakukan leluhur kami, tetapi tanpa pengorbanan manusia. Nyi Laras terdiam sejenak, matanya menyala seperti bara api. Ombak semakin besar, angin bertiup semakin kencang. Seakan pertarungan antara kebaikan dan kutukan sedang terjadi. Namun warga desa tetap bertahan. Mereka terus berdoa, terus berpegangan, dan menolak untuk tunduk pada ketakutan. Tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ombak yang tadinya bergulung-gulung tinggi mulai mereda. Angin perlahan melemah. Dan sosok Nyi Laras yang tadinya begitu kuat, kini tampak sedikit memudar. Apa yang terjadi? Bisik seorang warga. Ki Wirya tersenyum samar. Keyakinan kita lebih kuat dari kutukan. Tapi, apakah ini benar-benar akhir dari segalanya? Ataukah Nyi Laras masih memiliki rencana lain? Malam itu, saat desa Karangjati masih dipenuhi ketegangan, seorang pemuda bernama Rama duduk termenung di tepi pantai. Ombak sudah tidak seganas sebelumnya, namun aura misterius masih menyelimuti lautan. Langit tampak lebih gelap dari biasanya, seakan menyembunyikan sesuatu di balik kegelapan malam. Saat hendak beranjak pulang, Rama tiba-tiba merasakan hawa dingin menusuk kulitnya. Dari kejauhan, ia melihat sosok perempuan berbalut kain hijau berdiri di atas batu karang yang menjorok ke laut. Rambut panjangnya tergerai tertiup angin, dan matanya memancarkan cahaya kehijauan yang aneh. Jantung Rama berdegup kencang. Ia tahu siapa sosok itu. Nyi Laras, bisiknya, nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sosok itu menoleh perlahan, menatap Rama
dengan mata tajam. "Kau berbeda dari mereka," ucapnya dengan suara tenang namun berwibawa. "Aku tidak ingin menghancurkan desamu, tetapi perjanjian ini harus dihormati." Rama menelan ludah. "Perjanjian apa yang kau maksud?" Nyi Laras melangkah maju, meski kakinya tetap melayang di atas ombak. "Leluhur kalian berjanji untuk menjaga keseimbangan. Namun, manusia selalu tamak, mengambil lebih dari yang seharusnya. Kutukan ini bukan hukuman, melainkan peringatan." Rama mencoba memahami kata-kata itu. "Jadi, apakah ada cara untuk menghentikannya tanpa ada korban jiwa?" Senyum tipis terukir di wajah Nyi Laras. "Jika kalian sungguh-sungguh ingin menebus kesalahan, buktikanlah dengan perbuatan, bukan hanya kata-kata." Sebelum Rama sempat bertanya lebih lanjut, sosok Nyi Laras menghilang, larut dalam buih ombak. Malam itu, Rama kembali ke desa dengan pikiran penuh tanda tanya. Apa maksud dari peringatan itu? Dan bagaimana cara mereka membuktikan kesungguhan mereka? Fajar menyingsing di desa Karangjati. Warga yang semalaman gelisah akhirnya mencoba kembali ke rutinitas mereka. Namun, sebuah kejadian mengejutkan mengguncang desa. Di kejauhan, dua sosok lelaki berjalan tertatih di sepanjang pantai. Warga yang melihat segera berlari mendekat. Saat mereka semakin jelas terlihat, semua orang tersentak kaget. "Pak Samin, Jaka!" seru seseorang. Kerumunan segera mengelilingi mereka. Pak Samin dan Jaka tampak kelelahan. Pakaian mereka basah dan kotor seperti telah lama menghilang di laut. Namun, yang lebih mengejutkan adalah ekspresi mereka. Kebingungan yang begitu nyata terpancar di wajah mereka. "Apa yang terjadi? Kalian kemana saja?" tanya Ki Wirya yang segera datang ke lokasi. Pak Samin mengerjapkan matanya, seolah baru menyadari di mana ia berada. Aku tidak tahu. Kami hanya merasa seperti baru saja pergi beberapa jam lalu. Tetapi, dunia yang kami lihat berbeda." Jaka mengangguk lemah. "Kami berada di tempat yang tidak kami kenali. Lautnya luas, tapi sunyi. Langitnya kelabu, dan angin berbisik seakan ada yang mengawasi kami." Warga saling berpandangan. Bagi mereka, Pak Samin dan Jaka telah menghilang selama beberapa hari. Namun, bagi keduanya, waktu seakan berjalan berbeda. "Ada seorang perempuan di sana," lanjut Pak Samin dengan suara pelan. "Ia berkata bahwa kami belum boleh kembali sampai saatnya tiba." Ki Wirya menarik napas dalam. Ia tahu ini bukan sekadar keajaiban biasa. Ini adalah pesan dari Nyi Laras. Tapi, apakah ini pertanda baik? Atau peringatan baru bagi desa Karangjati? Pak Samin dan Jaka masih duduk di balai desa, dikelilingi warga yang penasaran dengan pengalaman mereka. Ki Wirya menatap keduanya dengan serius. "Kalian menyebut seorang perempuan di dunia lain. Apakah dia Nyi Laras?" tanyanya. Pak Samin mengangguk perlahan. "Dia menceritakan sesuatu kepadaku. Sesuatu yang telah lama terlupakan oleh kita semua." Suasana menjadi hening. Warga menunggu dengan napas tertahan. "Dulu leluhur kita membuat perjanjian dengan Nyi Laras, sang penjaga Laut Selatan," lanjut Pak Samin. "Sebagai gantinya, laut akan memberikan hasil yang melimpah. Tetapi ada batas yang tidak boleh dilanggar." Jaka melanjutkan, suaranya bergetar. "Namun, generasi kita telah melupakan perjanjian itu. Kita mengambil terlalu banyak ikan, membuang sampah ke laut, dan melupakan ritual penghormatan yang dulu dilakukan oleh nenek moyang kita." Ki Wirya mengangguk dalam. "Itu sebabnya kutukan ini muncul. Nyi Laras hanya menuntut agar perjanjian lama dihormati kembali." Rama, yang semalam bertemu dengan Nyi Laras di pantai, maju ke depan. Dia bilang bahwa kita harus membuktikan kesungguhan kita dengan perbuatan, bukan hanya kata-kata. Jika kita ingin mengakhiri kutukan ini, kita harus mengembalikan keseimbangan laut.
warga mulai saling berbisik. Ada yang merasa bersalah, ada yang masih takut. Namun, satu hal jelas, mereka tidak bisa terus mengabaikan masalah ini. Ki Wirya berdiri dan mengangkat tongkatnya. Jika itu yang diminta, maka kita harus melakukannya. Kita akan mengadakan ritual terakhir untuk memutus kutukan ini. Tetapi, lebih dari itu, kita harus benar-benar berubah. Jika tidak, kutukan ini akan kembali. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, memberi pertanda bahwa malam terakhir kutukan akan segera tiba. Warga desa bersiap untuk ritual yang akan menentukan nasib mereka. Malam itu, warga desa berkumpul di tepi pantai. Obor-obor dinyalakan, membentuk lingkaran di sekitar altar sesajen yang telah dipersiapkan. Ki Wirya berdiri di tengah, memimpin ritual dengan khusyuk. Mereka membawa persembahan berupa hasil laut terbaik, bunga 7 rupa, dan air suci dari mata air tertua di desa. Dengan hati penuh harap, mereka mulai melantunkan doa-doa penghormatan. Ombak bergulung pelan, seolah mendengar panggilan mereka. Angin laut berhembus lembut, membawa suara bisikan yang samar terdengar di telinga warga. Tiba-tiba, dari tengah laut muncul sosok Nyi Laras. Kali ini, wajahnya tidak lagi penuh amarah, melainkan penuh wibawa dan ketenangan. "Kalian telah memahami kesalahan kalian," ucapnya dengan suara yang menggema. "Laut tidak meminta tumbal, tetapi keseimbangan. Jika kalian benar-benar ingin hidup berdampingan dengan laut, kalian harus menjaganya." Ki Wirya maju selangkah. "Kami bersumpah untuk tidak mengulangi kesalahan. Kami akan menjaga laut seperti leluhur kami dulu." Nyi Laras tersenyum tipis. "Maka kutukan ini akan berakhir." Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba laut yang selama ini berwarna merah mulai jernih kembali. Aroma amis yang menyengat perlahan menghilang, digantikan oleh kesegaran udara laut yang murni. Ombak yang tadinya ganas kini kembali tenang, seolah ikut bernapas lega. Warga menatap keajaiban itu dengan air mata haru. Mereka telah memenangkan pertempuran ini, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kesadaran dan ketulusan hati. Nyi Laras mulai menghilang dalam buih ombak, tetapi sebelum lenyap sepenuhnya, ia berbisik, "Jangan ulangi kesalahan ini, atau aku akan kembali." Malam itu, langit laut selatan kembali bersih, dan desa Karangjati pun terbebas dari kutukan yang telah menghantui mereka. Namun, satu hal tetap pasti, laut bukanlah sekadar sumber kehidupan, tetapi juga sesuatu yang harus dihormati selamanya. Setelah ritual selesai, desa Karangjati terbangun dengan kedamaian yang belum pernah terasa sebelumnya. Ombak laut selatan yang dulu bergulung-gulung ganas, kini berbaris lembut di tepian pantai. Warna merah yang menakutkan, yang sempat menghantui setiap malam purnama, menghilang selamanya, digantikan oleh biru yang jernih dan menenangkan. Warga desa yang sebelumnya cemas dan takut, kini merasakan kedamaian yang mendalam. Di pagi hari, nelayan kembali berlayar, namun kali ini mereka lebih berhati-hati dan penuh rasa hormat terhadap laut. Mereka mengingat kembali ajaran leluhur tentang keseimbangan antara manusia dan alam. Laut bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki atau dijajah, tetapi harus dijaga dan dihormati. Pak Samin dan Jaka, yang sebelumnya hilang dan kembali dengan cerita misterius, kini bisa melanjutkan hidup mereka dengan lebih tenang. Mereka merasa bahwa pengalaman mereka di dunia lain membawa mereka pada pemahaman baru tentang pentingnya menjaga hubungan dengan alam dan sesama. Di setiap rumah, doa-doa terucap dengan tulus sebagai bentuk rasa syukur atas kehidupan yang telah kembali normal. Mereka tidak hanya berterima kasih karena kutukan itu berakhir, tetapi juga karena mereka kini sadar akan pentingnya menjaga kelestarian laut yang telah memberi mereka hidup. Ki Wirya,
yang sejak awal memimpin upaya untuk menghentikan kutukan, mengingatkan warga setiap hari. Kita tidak hanya berutang kepada Nyi Laras, tetapi juga kepada alam yang telah memberi kita kehidupan. Jagalah laut ini dengan hati yang bersih, dan kita akan hidup dalam damai. Ajaran itu menyebar ke seluruh desa, dan Karangjati pun menjadi contoh bagi desa-desa lain yang berada di sekitar Laut Selatan. Perubahan itu tak hanya dirasakan oleh warga desa, tetapi juga oleh alam yang merespons dengan memberikan hasil laut yang melimpah dan keseimbangan yang lebih baik. Laut Selatan kini bukan lagi tempat yang menakutkan, tetapi menjadi simbol dari hubungan yang saling menghormati antara manusia dan alam. Damainya Laut Selatan adalah bukti bahwa setiap perjanjian yang terjalin dengan alam, jika dihormati dengan tulus, akan membawa kedamaian yang abadi. Desa Karangjati kini hidup dalam harmoni, dan cerita tentang Nyi Laras pun menjadi legenda yang terus dikenang. Sebuah peringatan tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan bagaimana kejujuran serta penghormatan dapat membawa kedamaian sejati.